terutama di zaman yang sudah maju teknologi dan media sosial. Banyak jamaah yang kita temukan di berita orang terkena musibah, orang jatuh dalam permasalahan, bahkan sampai ada yang membunuh orang lain gara-gara dia tidak bisa menjaga lisannya, ucapannya. Gara-gara jarinya men-share sesuatu yang tidak benar, akhirnya masuk penjara. Seolah-olah Nabi katakan, mau nggak aku tunjukkan 2 kebaikan, ringan dipikul tapi berat timbangannya di mizan. Kira-kira kita kalau ditanya begitu sama Nabi, jawab kita apa Bapak Ibu? Tentu kita, dan itulah jawaban yang keluar dari lisan Abu Dzar. Bala ya Rasulullah, tentu kami mau. Ya. Ibadah yang satu ini sangat berguna untuk kita jalankan. Banyak orang menyesal, kena masalah gara-gara tidak bisa mengamalkan ibadah yang sunyi ini, yaitu banyak diam daripada banyak berbicara. Nabi yang ditelan ikan paus, Nabi siapa tuh namanya? Nabi Yunus. Tapi Allah kasih selamat dia di perut. Dikeluarkan dari perut utuh, hidup, sempurna. Begitu keluar dari perut ikan paus, apa kata kaumnya? Ya Yunus, kok sekarang kau banyak diam? Dulu banyak bicara kamu. Lalu kata Nabi Yunus, oleh sebab aku banyak bicara itulah aku ditelan oleh ikan paus. Bapak Ibu yang masih nggak bisa banyak diam, mau ditelan ikan paus dulu kira-kira. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa qala Rasulullah alaihi afdhalus shalah wa atammut taslim, ala adulluka ala khaslatain huma akhafu ala zahri wa athqalu fil mizan ila akhiril hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, Bapak Haji, Ibu Haji yang mohon maaf tak dapat disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan mahabbah kami kepada beliau-beliau. Teriring doa, mudah-mudahan para sepuh, para tokoh masyarakat, para orang tua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang sehingga bisa terus membimbing kita dengan ilmu dan pengalaman mereka ke arah yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Juga tentunya DKM Masjid Jami Al-Akhbar Ustadz Abdul Fattah, beserta jajaran pengurus, bapak-bapak hadirin serta ibu-ibu hadirat jamaah yang dirahmati
dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh kali ini kembali kita bisa hadir di masjid yang kita cintai untuk sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang Nabi sampaikan dalam sebuah hadis, hadirnya kita di majelis yang penuh dengan keberkahan ini, kita termasuk orang-orang yang beruntung yang dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam hadisnya beliau katakan, "Iza arada ahadukum ayanzura ila utaqai minan nar." Kalau kalian ingin melihat mereka-mereka yang hidup di atas bumi Allah ini tapi diampunkan dosa-dosanya, termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, kata Rasulullah. "Falyanzur ilal muta'allimin," kata Nabi. Maka lihatlah wajah mereka-mereka yang semangat hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah, subuh kali ini mudah-mudahan kita termasuk wajah orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Karena hadir di majelis ilmu, kita berdoa tentunya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapati bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang dalam ibadah kita bisa menjadi wajib, sehingga kalau kita tidak berselawat, ibadah kita bisa menjadi batal. Di antaranya kata para ulama ada 4. Yang pertama, kalau kita sholat jenazah. Sholat jenazah takbir keberapa tuh yang kita baca selawat? Takbir kedua. Hukumnya wajib baca selawat kepada Nabi plus keluarga Nabi. Yang kedua, sama lagi sholat ketika tahiyat akhir, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, wajib kita baca selawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Yang ketiga, saat kita sholat, tepatnya pas berdiri, membaca doa kunut, baik kunut subuh maupun kunut sholat witir maupun kunut nazilah, begitu ya. Wajib kita baca selawat. Makanya di akhir doa kunut kita sebelum kita sujud, imam mewakili jamaah. Jangan sampai ada jamaah yang lupa baca selawat. Kasih imam sebelum sujud membaca selawat. Wa shallillahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar, gitu ya. Dan yang terakhir, ketika kita berdoa, kita diwajibkan untuk berselawat. Kalau tidak, doa kita akan tertolak, kembali lagi tidak didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan selawat kita subuh kali ini, meskipun jauh dari maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita yakin akan disampaikan kepada beliau, dan kelak di yaumil qiyamah kita termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lama saya tidak silaturahim dengan jamaah Masjid Al-Akbar. Alhamdulillah ya, masih ya bisa diberikan kesempatan. Ini bukan hanya silaturahim saya, tapi juga silaturruh dengan jamaah mungkin yang telah berpulang ke rahmatullah ya. Ada yang dikubur di situ nggak tuh, di makam tuh? Di depan situ ya. Haji siapa yang sudah berpulang ke rahmatullah? Banyak banget ya. Mudah-mudahan nanti pas saya lewat di sana, saya bacakan Al-Fatihah buat jamaah Masjid Al-Akbar.
Maka kalau subuh ini saya silaturahim dengan yang masih hidup, nanti pas lewat kuburan saya silaturruh dengan jamaah yang telah berpulang ke rahmatullah. Itulah dua tali yang harus kita sambung, jamaah yang rahmati Allah, menyambung tali persaudaraan sesama muslim dengan yang masih hidup, dan menyambung tali ruh dengan saudara kita sesama muslim yang telah berpulang ke rahmatullah. Jangan kita pikir orang yang telah meninggal dunia, jamaah kita ini, mereka nggak ada di kuburannya. Walaupun jasadnya sudah terpisah dengan ruh, dalam sebuah hadis, ruhnya masih ada di sekitar kuburnya. Bukankah Nabi katakan, yasma'una qur'ani alihim. Kalau ada orang yang ziarah kubur, maka mereka para ahli kubur yang kita datangi mendengar gesekan sendal kaki yang datang. Berarti ruhnya ada di situ nggak kira-kira? Ruhnya ada di situ, ya. Jadi jangan kita kira orang yang telah pulang ke rahmatullah ruhnya nggak ada di situ, ya. Maka mudah-mudahan saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah, tidak saya sebutkan namanya satu persatu, jamaah al-akhbar, Allah angkat derajatnya, Allah ampunkan dosa-dosanya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh kali ini saya akan menyampaikan sebuah hadis. Saya ambil dari kitab Musnad Al-Bazzar. Kitabnya di mobil, tapi mobilnya saya parkirnya jauh karena banyak di portal tadi. Saya lihat jam sudah mau masuk sholat, akhirnya parkirnya di pinggir jalan situ, ya, depan gang, jalan kaki kemari. Ada kitabnya, Musnad Al-Bazzar. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Kalau boleh diberikan judul hadis ini adalah dua kemuliaan yang berat timbangannya di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dari satu hadis ini bisa menjadi modal buat kita jamaah yang dirahmati Allah, agar berat nanti timbangan kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ini hadis dikabarkan dari seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu an, yang dijuluki khadim Rasulullah, pelayannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung sekali Anas bisa menjadi pelayan, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Apa kata Anas bin Malik? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar, ala adulluka ala khoslatain. Tadi hadisnya saya baca di awal. Wahai Abu Dzar, mau enggak kamu aku tunjukkan, kata Rasulullah, dua kebaikan. Huma akhafu ala zohri wa athqalu fil mizan. Dua kebaikan di mata Nabi ini ringan dipikul, tapi berat timbangannya di yaumil qiyamah. Maksudnya berat apa ya Rasulullah? Maksudnya kalau dibandingkan dengan ibadah dan kebaikan yang lain, dua ini lebih berat dibandingkan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya Allah, ringan kata Rasulullah, tapi berat timbangannya nanti di mizan di yaumil qiyamah. Walaupun di hadis ini Nabi tujukan kepada Abu Dzar, tapi kata para ulama hadis itu juga ditujukan buat kita, kaum muslimin dan muslim. Maka subuh kali ini kita jamaah al-akhbar diberikan penawaran oleh Rasulullah. Bapak Ibu jamaah al-akhbar, sallallahu Nabi katakan, mau enggak aku tunjukkan dua kebaikan, ringan dipikul tapi berat timbangannya di mizan. Kira-kira kita kalau ditanya begitu sama Nabi,
Jawab kita apa Bapak Ibu? Tentu kita. Dan itulah jawaban yang keluar dari lisan Abu Dzar. Bala ya Rasulullah, tentu kami mau. Ya. Tapi maunya Abu Dzar Al-Ghifari ini bukan sampai di lisan saja. Percuma kalau kita mau hanya sampai lisan. Pulang dari masjid kita nggak praktekin 2 kebaikan tadi. Cuma sampai lisan. Kalau bisa kita jawab maunya tadi, hati kita juga menjawab mau. Sehingga punya tekad kuat. Mau ya Rasulullah. Dengan segala kemampuan dan keterbatasan kita akan praktekkan 2 kebaikan yang Nabi sampaikan dalam hadis ini. Itu mau bukan cuma di lisan, tapi juga di hati menjawab. Mudah-mudahan itu ada pada kita. Amin ya Rabbal. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama kata beliau, tulus somti, banyak diam. Ya. Yang pertama banyak diam. Dan yang kedua husnul khuluq, akhlak yang baik. Ini 2 akan saya sampaikan subuh kali ini. Yang pertama tulus somti, banyak diam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab diam itu digunakan banyak katanya. Ada as-somtu seperti dalam hadis ini. Ada as-sukutu juga diartikan diam. Ada al-insot juga diartikan diam. Itu sama-sama diam. Baik sukut, baik insot, baik somtu yang ada di hadis ini. Tapi sayang bahasa Indonesia ini terbatas. Sehingga 3 kata tadi diartikan sama. Baik somtu atau sukutu atau insot itu diartikan diam. Padahal beda maknanya. Sukut itu diam. Sekedar diam saja. Itu level paling rendah. Sukut. Level pertengahan insot. Level paling tinggi somtu. Jadi 3 kata itu levelnya berbeda-beda. Yang paling rendah itu sukut. Cuma diem aja gitu. Tidak menggunakan anggota yang lain. Hanya lisannya saja diam. Jadi kalau ada orang mancing, diem apa ngobrol tuh kira-kira? Diem. Yang dilihatin apa kira-kira? Pelampungnya tuh ya. Ditarik apa enggak dia sama ikan, kan begitu ya kan? Itu orang yang lagi mancing tuh sukut. Dia diem gitu ya. Dia diem. Kira-kira diem mancing itu berpahala apa enggak kira-kira? Dapat pahala enggak kira-kira? Bukan saya bilang mancing enggak boleh, ya kan? Nanti kendaraan saya dikempesin lagi ya enggak. Saya ingin menjelaskan kata sukut. Contohnya orang lagi diam dia, sukut. Makanya sukut ini Bapak Ibu level paling rendah, tidak ada kebaikan, tidak ada pahala yang Allah berikan. Dia cuma diam. Kalau bahasa kita bengong begitu. Sukut namanya dia, sukut, ya diam. Sedangkan level yang kedua, pertengahan itu al-insot. Sama adamul kalam, dia enggak berkata-kata tapi menggunakan pendengarannya. Makanya di Quran ketika ada orang yang baca Al-Quran, kita disuruh insot, disuruh diam dan mendengar. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lahu. Apa lanjutannya? Wa ansitu, diam dan dengarkan. Diam dan perhatikan apa yang sedang dibaca
dari ayat-ayat Al-Qur'an. Itu diam tapi menggunakan pendengarannya ya benar-benar mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang sedang dibacakan. Sedangkan level yang paling tinggi orang diam itu as-somtu yang Nabi sampaikan dalam hadis ini. Sama adamul kalam, tidak berkata-kata, tapi dia gunakan seluruh anggota tubuhnya untuk merenungi kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dalam kehidupan di dunia ini. Lisannya diam, tapi hatinya bekerja. Ya Allah, udah usia segini, kok masih aja ya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu somtu namanya. Hatinya ikut ya berpikir begitu ya. Diam dia, matanya bergerak. Ya Allah, ini Masjid Al-Akbar ya. Udah megah seperti ini. Dia lihat kanan kiri, kira-kira masih ada yang kurang gak kira-kira di masjid ini? Ada gak kira-kira Pak yang belum selesai kira-kira? Ada dong, sana dong ya kan? Saya lihat bangunannya belum jadi itu ya. Ada diam sehingga mendorong orang tadi untuk melakukan kebaikan. Kira-kira di lingkungan saya, dia lihat sekitar rumahnya. Apa nih kira-kira kebaikan yang dulu pernah ada di lingkungan sini, tapi sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Ini ditinggal, ini sudah. Saya akan kembali menghidupkan kebaikan tadi yang dulu masyarakat semangat menjalankannya. Dulu di lingkungan kami Pak Ustadz semangat untuk silaturahim dengan tetangga. Tapi sekarang sudah mulai berkurang. Maka saya akan menggalakkan ya kegiatan silaturahim dikemas dengan misalnya begitu. Itu somtu. Diam tapi anggota tubuhnya semuanya berpikir, bekerja. Kira-kira kebaikan apa ya yang bisa saya lakukan di kehidupan saya yang sementara di dunia ini. Itu level paling tinggi yang Nabi katakan dalam hadis, tulus somti, banyak di diam. Bapak Ibu kalau nonton bola kan ada pelatih duduk atau berdiri di pinggir lapangan, ya kan? Itu pelatih diem apa banyak ngomong kira-kira? Diam. Yang dipikirin apa kira-kira? Mikirin pemain ya kan? Si ini nih kehilangan bola, dicatat kan begitu? Sehingga di babak berikutnya terjadi perbaikan gak kira-kira? Terjadi perbaikan. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis ini, tulus somti, banyak diam. Terutama di zaman yang sudah maju teknologi dan media sosial. Banyak jamaah yang kita temukan di berita orang terkena musibah. Orang ya jatuh dalam permasalahan. Bahkan sampai ada yang membunuh orang lain gara-gara dia tidak bisa menjaga lisannya, ucapannya. Gara-gara jarinya men-share sesuatu yang tidak benar. Akhirnya masuk penjara. Itu berita ijazah palsu, ya kan? Hati-hati itu Pak. Kalau misalnya nggak benar, bahaya. Kalau benar ya alhamdulillah kan begitu ya kan? Itu hati-hati zaman sekarang. Ya Pak Wawan udah ketawa aja ngerti dia ya kan? Awalnya nggak paham itu. Jadi zaman sekarang ini ibadah yang satu ini sangat berguna untuk kita jalankan. Banyak orang menyesal, ya kena masalah. Gara-gara tidak bisa mengamalkan ibadah yang sunyi ini, yaitu banyak diam daripada banyak berbicara. Makanya dalam hadis Nabi katakan, man somata naja. Lagi-lagi berkata somata. Barang siapa yang banyak diam,
maka dia akan selamat. Selamat di dunia, selamat juga di yaumil kiamah gitu. Nabi yang ditelan ikan paus, Nabi siapa itu namanya? Nabi Yunus. Tapi Allah kasih selamat dia di perut. Dikeluarkan dari perut utuh, hidup, sempurna. Begitu keluar dari perut ikan paus, apa kata kaumnya? Ya Yunus, kok sekarang kau banyak diam? Dulu banyak bicara kamu. Lalu kata Nabi Yunus, oleh sebab aku banyak bicara itulah aku ditelan oleh ikan paus. Bapak Ibu yang masih nggak bisa banyak diam, mau ditelan ikan paus dulu kira-kira? Maka aku diam sekarang, kata Nabi Yunus, daripada terkena musibah yang buruk. Man somata naja, kata Rasulullah. Barang siapa yang banyak diam, maka dia akan selamat. Bapak-bapak, kalau di rumah istri lagi ngomel, waduh cerewet luar biasa, itu suami ikut ngomong apa diem kira-kira biar selamat? Pak, istri ngomel, wah kita ikut ngomel, berantakan hadirinnya kan. Maka kalau terjadi hal yang demikian, sebagai suami mendingan kita karena kalau kita ikut jawab, kita kalah biasanya Bapak Ibu. Nah, ini bukan pengalaman pribadi, bukan ya. Ini hasil penelitian, bukan hasil pengalaman. Kalau kita bantah dia, ada lagi dia ya. Sudahlah kalau gitu ya. Makin kita bantah, makin kita kalah dan makin banyak permasalahan nanti. Mendingan kita ya, itu kata Rasulullah, man somata aja. Siapa yang diam, maka dia akan. Jadi orang yang mempraktekkan diam ini bukan hina. Sesungguhnya dia sedang menjalankan sifat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kata Aisyah istri beliau, beliau itu lebih banyak diam daripada banyak bicara. Dalam hadis kata Aisyah, karena Rasulullah iza kana yuhaddisu hadisan law addahul ad la ahsahu, kata Aisyah. Nabi itu kalau lagi bicara, kita dengerin, seandainya kita mau hitung kata-kata yang keluar, bisa kita hitung jumlahnya. Itu ungkapan yang maksudnya Nabi sedikit bicara, begitu. Banyak diam itu Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini sifat Rasulullah. Ini sifat Rasulullah ya dalam persaksian Aisyah, istri beliau yang tahu betul tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan rumah tangga beliau, kata Aisyah banyak diam. Kalau dia ngomong, kita ingin menghitung kata-katanya, maka bisa kita hitung. Bahkan bukan hanya Aisyah, sahabat-sahabatnya juga memberikan persaksian. Rasulullah itu kalau khutbah Jumat, banyakan khutbahnya apa banyakan baca Qur'annya kira-kira? Banyakan baca Qur'annya. Khutbahnya sedikit. Kalau di Masjid Al-Akbar, khotib Jumatnya banyakan khutbahnya apa banyakan baca Qur'annya pas sholat kira-kira? Lamaan sholatnya apa lamaan khutbahnya kira-kira Pak? Cepat dua-duanya Pak Ustadz, ya lah kebangetan banget ya nggak? Khutibnya cepat, sholatnya juga. Kalau Rasulullah khutbahnya singkat, makanya beliau pernah katakan dalam sebuah hadis, ini utitu jawami al kalim. Aku diberikan 5 yang tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul terdahulu sebelumku. Salah satunya Nabi diberikan kunci-kuncian kalimat. Sehingga dengan kata-kata sedikit jamaah langsung paham. Gak banyak kata-katanya. Pak Ustadz suruh kita banyak diam, dia aja banyak ngomong itu di depannya kan. Ini saya perlu banyak diam atau banyak bicara kira-kira di sini Pak? Tergantung Ustaz Ing bagaimana ini. Ya kalau diundang untuk memberikan tausiah jangan diam, namanya bukan ceramah itu ya kan. Bapak Ibu mari kita sama-sama diam ya. Saya diminta sampai suruk ya. Jadi kalau ceramah ya kajian ya bicara ya. Karena beda antara menyampaikan dengan diam, lebih mulia menyampaikan kebaikan kan begitu.
Dalam hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Kalimat somtu lagi Nabi sebutkan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau berarti yang utama berkata-kata yang baik ya, menyampaikan ilmu, memberikan nasihat, petuah, teladan, pengalaman yang baik, itu derajatnya lebih baik. Tapi kalau kita nggak bisa, maka pilihlah untuk diam. Nah, ini ibadah yang satu ini kemuliaannya banyak, luar biasa. Jadi kita dapati jamaah yang dirahmati Allah, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu salah satunya dia banyak diam. Bicara yang baik atau nah, berarti orang yang diam itu diakui keimanannya kepada Allah dan juga keimanannya kepada hari akhir. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan bagi kita untuk mempraktekkan ibadah yang satu ini lebih banyak diam. Nanti kalau ada jamaah al-akhwar yang tiba-tiba banyak diam, jangan kaget. Berarti dia sedang menjalankan ibadah yang satu ini, gitu. Ditanya diam aja, ya jangan begitu Pak. Ditanya diam aja, ya enggak. Ditegur diam aja, jangan. Karena diam dalam kacamata ulama fikih itu bisa jadi 5, bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi hukumnya boleh. Kira-kira posisi kita di mana saat itu? Maka hukumnya bisa berubah ketika kita diam. Ya, diam yang wajib kapan tuh? Wajib kita diam. Kalau enggak diam, maka saat itu ibadah kita tidak sah, gitu ya kan? Kita dianjurkan untuk diam. Ya, kapan? Ya, diam saat itu hukumnya wajib saat kita mendengar khutbah Jumat tuh, ya kan? Nah, hukumnya wajib untuk diam. Karena kata Rasulullah, laukul tali akhika ansat faqad lagaut. Kalau kau ingatkan jamaah yang lain lagi sholat Jumat untuk diam, kita cuma bilang diam, maka saat itu kita telah melakukan hal yang sia-sia, pahala Jumatnya telah hilang, hanya menggugurkan kewajiban saja. Maka diam saat mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya wajib, begitu. Hukumnya wajib. Kita disuruh diam. Kalau yang haram, kapan yang haram? Saat kita melihat ada kemungkaran, kemudian kita diam. Nah, itu haram hukumnya. Man ra'a minkum munkaron, kan begitu kata Rasulullah. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran? Kemungkaran itu artinya dosa yang dikerjakan secara terang-terangan, kelihatan sama orang lain, itu munkar. Kalau keburukan yang dikerjakan diam-diam itu bukan munkar. Itu dalam bahasa hadis digunakan kata fahsya. Kalau fahsya itu dikerjakan secara sembunyi-sembunyi, ya. Kalau yang jelas-jelas kelihatan oleh orang lain itu namanya munkar. Makanya Nabi gunakan kata munkar, ya. Kalau fahsya itu diartikan kan zina. Nah, biasa kan orang berbuat zina diem-diem, ya kan? Nggak terang-terangan, ya. Kalau yang terang-terangan itu kemungkaran, ya. Makanya Rasul gunakan dalam hadis ini, man ra'a minkum munkaron. Siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, maka jangan diam aja, kata Rasulullah. Kalau kamu diam, maka saat itu dosanya sama, begitu. Maka diam di sini hukumnya haram. Yang ketiga, diam itu hukumnya bisa sunnah. Kapan? Kalau terjadi pertengkaran, percekcokan, debat kusir yang gak jelas. Kita berikan jawaban, gak kita berikan jawaban sama aja, begitu ya. Maka sebaiknya kita dianjurkan untuk diam. Tadi tuh ribut suami istri, ya, suaminya marah-marah, maka suaminya diam di situ. Seorang suami hukumnya
Nah, atau ribut dengan saudara, ya kan? Saudara ribut dengan saudara, apa masalah yang remeh diributin, ya? Udah dah, diam aja. Maka diamnya kita saat sedang terjadi pertengkaran dan keributan itu jatuhnya sunnah. Sedangkan diam yang makruh kapan? Ketika dalam satu hari kita belum baca Al-Quran, sedangkan saat itu kita dalam waktu yang luang. Ada waktu kosong, ada waktu luang. Kita diem, maka diemnya di situ makruh. Karena sehari itu kita belum baca Al-Quran. Makruh kita diem. Gitu. Menjadi boleh kalau udah baca Quran, udah beresin rumah ibu, ya kan, nyiapin makan buat suami dan anak, lempengin kaki dah, diem di situ, maka jatuhnya boleh karena udah baca Quran, udah menjalankan kewajiban dan yang lainnya. Itu diam. Dalam kacamata ulama fikih bisa jadi wajib, bisa jadi apalagi tadi haram, bisa sunnah, bisa makruh, dan bisa jadi mubah, tergantung kondisi yang kita hadapi saat itu. Dan saya lihat jamaah kalau lagi hadir di majelis taklim, di kajian, banyak yang diem. Nah itu kira-kira diemnya kita hukumnya apa tuh kira-kira tuh? Saking diemnya kadang-kadang mengeluarkan suara, begitu kan? Tidur dia, ya kan? Kalau diemnya sampai tidur, ya itu makruh hadirin. Hadir di majelis ilmu, kita nih Pak, kalau lagi sama orang alim, seorang ulama, seorang kiai, seorang habaib, itu sunnah kita diem. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita diem, biarkan dia yang berbicara, itu akan keluar kata-kata hikmah, hadis-hadis, dan ayat-ayat Al-Quran berguna buat kita. Begitu. Diemnya kita untuk mengambil faedah. Tapi kalau kita diamnya sampai tertidur, ya bukan faedah yang didapat, begitu ya kan? Udah mimpi 3 kali hadirin gak bangun-bangun dia, ya kan? Jadi diamnya di majelis ilmu itu sunnah. Jadi jangan sampai kelewatan. Nah ini kebaikan yang pertama, tulus somti. Banyak kalau dulu masih kecil kita belajar berbicara, sekarang kita udah lanjut usia, kebalikan. Bagaimana kita belajar untuk diam. Insya Allah kemuliaan akan kita dapati seperti yang Nabi katakan, ya, berat timbangannya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ya kata Rasulullah, husnul khuluq, akhlak yang baik. Ini kebaikan yang kedua yang Nabi sampaikan dalam hadis ini, ya, berat timbangannya di yaumil qiyamah kalau kita memiliki perangai yang husnul khuluq, begitu ya. Di Quran Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat-ayat tentang akhlak yang baik itu banyak sekali. Bukan hanya di surat-surat Makkiyah, tapi juga di surat-surat Madaniyah banyak kita temukan Allah memerintahkan kita untuk berakhlakul karimah. Bahkan ada satu ayat, di awal ayat Allah perintahkan kita berakhlakul karimah, di ujung ayat sebelum Allah tutup ayat tersebut Allah larang kita untuk berakhlak yang buruk. Dan ayat ini selalu dibacakan tiap pekan di hadapan kaum muslimin saat khutbah Jumat. Tepatnya ketika khatib akan turun dari khutbah yang kedua. Sebelum khatib turun dari mimbar khutbah kedua, ayat ini dibacakan oleh khatib. Surat An-Nahl ayat 90. Firman-Nya yang berbunyi, auzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi juga di awal saya bacakan ayat ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Di ayat ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala turunnya di kota Mekah
jauh sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Tapi dipilih oleh para ulama untuk selalu dibacakan kepada kaum muslimin saat khutbah Jumat. Tujuannya tidak lain agar kita memperbaiki akhlak kita selama ini. Karena ini ayat adalah ayat tentang akhlakul karimah. Maka jangan heran ketika Nabi sampaikan dalam hadis innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi ya inilah ajaran Islam ya, yang bertujuan untuk perbaikan akhlak setiap saat. Sampai-sampai ayat ini dibacakan tiap pekan di hadapan kaum muslimin ya saat khutbah Jumat. Tapi sayang banyak di antara kita yang ketika mendengar ayat ini hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Kalau keluar telinga kiri masih bagus, masih ada yang tersisa kan begitu ya kan? Masuk kanan, keluar kanan. Ya. Dia tidak mengerti apa isi kandungan dari ayat tadi. Ya. Jadi ayat ini jamaah yang dirahmati Allah, ayat tentang perbaikan akhlak. Melalui firman-Nya Allah katakan, innallaha ya'muru. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita semua kaum muslimin dan muslimat bil adli wal ihsani wa ita'idil, 3 kebaikan. Yang pertama berbuat adil, yang kedua berbuat ihsan, dan yang terakhir membantu kerabat dengan harta yang kita miliki. Sebagian harta yang kita punya berikan kepada kerabat. 3 kebaikan. Ini kalau kita lihat jamaah yang dirahmati Allah, berbuat adil, berbuat ihsan, dan membantu kerabat yang dalam kesulitan, itu termasuk akhlakul karimah. Akhlak yang baik dan mulia. Allah perintahkan akhlak. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, menarik dalam 3 perintah ini, Allah dulukan yang pertama itu akhlak non materi. Akhlak yang tidak ada hubungannya dengan harta. Berbuat adil dan berbuat itu kebaikan non materi, ya, non harta. Tapi kalau yang berikutnya yang ketiga, baru kebaikan yang bersifat harta. Membantu orang lain dengan harta yang kita punya. Seolah-olah Allah sampaikan dalam ayat ini kepada kita, jangan kedepankan harta dalam bermasyarakat. Jangan kedepankan harta kita ketika bergaul di tengah masyarakat. Kenapa demikian ya Allah? Karena kalau kita kedepankan harta, suatu saat kalau harta kita habis, kita nggak tahu. Suatu saat kalau bantuan kita terputus, maka orang yang selama ini kita bantu dengan sebagian harta tadi, saat kita jatuh, mereka bisa nggak kenal kita sama sekali. Mereka bisa pergi ninggalin kita. Saat itu kita sedang terpuruk. Itulah nasib orang yang bermuamalah di masyarakat, hanya mengedepankan hartanya. Tapi Allah minta dalam bermuamalah sosial, kedepankanlah akhlak non materi dulu, begitu. Jujur kan gitu, itu kan non materi. Murah senyum, begitu ya kan? Apalagi ya, amanah ya kan? Berkata-kata yang baik, itu non materi semua. Kalau kita mengedepankan akhlak yang sifatnya non materi, apapun kondisi yang kita temukan dalam kehidupan di dunia ini, mereka akan selalu membersamai kita. Mereka akan mendukung dan mensupport kita saat kita dalam keadaan jatuh. Kenapa? Karena kita mengedepankan akhlak non materi, begitu ya. Kebaikan-kebaikan yang sifatnya bukan harta. Baru setelah kebaikan non materi dilanjutkan dengan
wa itaizil qurba. Kebaikan yang sifatnya harta. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadis beliau mengingatkan, la tas'aunan nasa bi amwalikum. Jangan kalian bermuamalah dengan manusia menggunakan harta kalian. Kadang-kadang ada ungkapan, gampanglah orang yang itu sebelah sono bisa kita atur, kasih aja nanti bantuan duit, paling dia diem semuanya. Itu nggak boleh. Ya. Menggunakan harta. Liyasa'ahum, kata Nabi, pergaulilah mereka bihusnil khuluq, kata Rasulullah. Ya, bermuamalahlah kalian dengan akhlakul karimah, ya, yang tentunya tadi diawali dengan yang non materi, non harta. Gitu ya. Ini tiga yang Nabi, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam ayat ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba. Itu perintah untuk perbaikan akhlak. Bayangin jika ketika khutbah membacakan ayat ini jamaah semuanya paham dan langsung meresap ke dalam hati, kami akan perbaiki akhlak kami, saya rasa khutbah yang panjang itu tidaklah penting. Seandainya dengan satu ayat tadi jamaah sudah langsung bisa memahaminya, ya. Wayanha dalam lanjutan ayatnya, dan Allah melarang 3, merintahkan 3, melarang 3 di ayat yang sama. Dan yang Allah larang 3 ini akhlak yang buruk. Yang pertama wayanha anil fahsya, yang kedua munkar, dan yang ketiga al-baghyu. Ya, yang pertama apa tadi? Fahsya. Fahsya itu dosa, tadi sudah saya sampaikan, yang sifatnya sembunyi. Ya. Sedangkan munkar itu dosa yang sifatnya terang-terangan. Sedangkan al-baghyu itu diartikan al-isti'la, sombong kepada orang lain, mengambil harta orang lain, ya, warisan milik saudaranya diambil sebagian. Itu baghi. Yang ketiga, ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu fahsya atau itu munkar atau itu baghyu, itu semua termasuk bagian dari akhlak yang buruk. Maka ayat ini jamaah yang dirahmati Allah, ya, ayat yang sangat lengkap. Di awal kita diperintahkan untuk berakhlakul karimah, dan di akhir kita dilarang oleh Allah untuk memiliki akhlak yang buruk. Hari ini saya dapati kebaikan yang kedua ini juga layak untuk kita praktekkan di zaman modern. Banyak kita baca berita di media sosial bagaimana seorang murid tidak punya akhlak kepada gurunya, ya, guru dilaporin ke polisi. Ada kan kayak gitu? Nggak ada akhlaknya. Gara-gara diapain tuh gurunya? Ditegur ngerokok begitu, ya kan? Kalau bapak ibu dulu zaman sekolah, seandainya dipukul sama guru gara-gara nggak ngerjain PR atau gara-gara nakal, kita dulu ngelapor ke orang tua, Bu, Pak, saya dipukul sama guru matematika gara-gara nggak ngerjain PR. Diapain kita sama orang tua kira-kira? Ditambahin lagi kita, ya. Bukan malah gurunya dilaporin ke polisi. Dia pikir perbaikan anak itu tanggung jawab guru. Ya salah. Perbaikan anak itu tanggung jawab kita, orang tuanya. Lihatlah Imam Malik rahimahullah, ketika dia titipkan anaknya untuk belajar baca menulis, ketika dilaporin sama gurunya, wahai tuan guru, mohon maaf, putra Anda tidak lulus baca tulis. Yang lain temannya lulus, putra Anda nggak lulus, wahai Imam Malik. Apa jawaban Imam Malik? Dia nggak salahin gurunya. Dia nggak bilang, Pak Guru metodenya salah ini kayaknya. Memang pakai pelajaran apa sih ngajarnya? Nggak begitu. Tapi Imam Malik katakan, ini karena aku tahajudnya kurang banyak, kata Imam Malik. Ya Allah. Yang disalahin siapa? Bukan gurunya, ya.
Hari ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang mulia ya perlu kita praktekkan ya. Anak kepada orang tua, banyak juga kita baca berita ya kan? Bagaimana seorang anak tidak memiliki rasa hormat ya, akhlakul karimah kepada dua orang tuanya. Banyak sekali ya Allah. Maka kebaikan yang kedua ini setelah kita banyak diam, penting untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, memiliki akhlak yang baik. Menariknya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua kebaikan ini memiliki persamaan yang sama. Dua kebaikan antara banyak diam dan akhlakul karimah dalam dua hadis yang berbeda, Nabi ikat menjadi satu persamaan. Apa persamaannya ya Rasulullah? Dua kebaikan tadi ya tercatat pahala yang sangat besar. Yang pertama, hadis tentang akhlakul karimah. Dalam hadis kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bisa memiliki husnul khuluq, pahalanya seperti pahala orang yang puasa, pahala orang yang tahajud semalaman suntuk sebulan penuh, kata beliau. Ya, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Orang yang memiliki akhlakul karimah, dia tercatat sebagai orang yang puasa sunnah dan tahajud semalaman suntuk, hitungannya 1 bulan penuh. Allahu akbar ya. Kalau satu hari kita punya akhlak yang baik, kita amalkan, maka satu akhlak yang baik itu pahalanya seperti kita tahajud, seperti kita puasa sebulan penuh. Allahu akbar ya. Orang yang punya husnul khuluq, pahalanya seperti pahala orang yang puasa, seperti pahala orang yang tahajud. Begitu juga orang yang bisa mempraktekkan banyak diam. Dalam hadis Nabi katakan ya, maqamur rajul lisomti. Ada kata somti juga ya. Kedudukan seseorang, kata Nabi, ketika dia bisa mengamalkan banyak diam, afdol, lebih utama, kata Rasulullah, min ibadah sittina sanah, lebih utama daripada dia ibadah sebanyak 60 tahun lamanya. Kita yang usianya sudah 60 tahun, itu pun ibadah kita enggak 60 tahun ya kan? Terputus buat istirahat, makan, jalan-jalan, dia bengong dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bisa praktekkan ibadah yang satu ini di akhir hayat kita, maka pahala yang Allah catatkan lebih baik, bukan hanya 60 tahun, lebih baik dari ibadah 60 tahun lamanya. Inilah salah satu kebaikan ya, yang ibadahnya besar timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama banyak diam, dan yang kedua akhlakul karimah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan dua kebaikan ini di sisa hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jamaah yang mati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah ampunkan dosa-dosa orang tua kita, kerabat kita, guru-guru kita, dan kaum muslimin dan muslimat, khususnya jamaah tetap Masjid Al-Akbar, sehingga Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Dan juga buat yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, hajat kita dimudahkan Allah, anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. Ya kana mudu wa ya kana stain siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Wa'fana ya karim wa'fana ya rahim ya arhamar rahimin arhamna warham abaana waghfir li ummahatina
warhamhum kama rahimuna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya, mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.